Udah dibuka. Apa yang dibuka? Sebelum saya serahkan ke Profesor Anton ya. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Harus melaksanakan tentang rumput laut ini akan uji coba. Uji cobanya adalah pupuknya pakai subsidi pupuk, benihnya pakai subsidi benih, lokasinya ditentukan oleh Kementerian Pertanian. Nanti kita akan dapatkan seperti apa hasilnya untuk padi, jagung, dan kedelai. Minggu lalu ini Pak Adi, Pak Andika Prastawa, paparan mengenai biomass energy, ini Pak Andika, kalau nggak salah. Nah, ini follow up-nya, karena sangat bagus karena masuk kita ke transisi energi, maka pada tanggal 15 November nanti, ini tim dari Finlandia, dari Valmet, akan paparan mengenai pembangkit listrik energi biomasa 7 megawatt, 10 megawatt begitu ya. Yang akan dihimpun adalah, Pak Andika udah janji sama saya, para insur kita yang membuat 7 megawatt itu loh. Kan yang sekarang kata beliau sih bilang udah tercerai-berai, tapi enggak lah. Kita kumpulkan, nanti kita ketemu di sini tanggal 15 follow up-nya. Kenapa gitu? Karena ada program dedesilisasi. 2000 diesel, pembangkit listrik tenaga diesel di kawasan timur Indonesia harus diganti. Ya, nah, kalau salah satunya adalah energi biomasa. Nah, oleh karena itu Pak Andika dan tim mohon dalam 2 minggu ini bersiap. Artinya bersiap itu timnya gabung dah gitu. Tim yang tercerai berai kemarin itu, kita Pak Oki kemarin bilang kita bergabung. Nanti tanggal 15 bicara. Kebetulan Direktur R&D-nya dari Valmet Finland itu hadir, akan paparan di CTIS. Nanti kita lihat hasil seperti apa, kita laporkan ke pimpinan BRIN ya, untuk kita bergerak ke depan dengan PLN segala macam. Kalau ditanya 7 megawatt biomass mahal apa murah? Bandingnya sama apa? Kalau bandingannya sama diesel solar, minyak solar, ya pasti lebih murah gitu. Jadi ini maksud saya nih, teman-teman sekalian, kita bergeraknya ke situ lah. Jadi saya tadi sama Pak Anton bilang, saya selalu bermainnya di hilir gitu. Sama juga nih Pak Heri Gunawan, nanti dikenal oleh Pak Anton, saya kenal beliau itu di hilir. Kenapa saya kenal beliau di hilir? Saya dapat tugas, atau kita, negara dapat tugas merehabilitasi 600.000 hektar mangrove. Nah, jauh banget kan? Kalau kita kita punya 3 juta hektar mangrove yang menyerap karbon, karbonnya jadi kreditnya dijual, harganya mahal gitu kan? Nah, tapi dari segitu yang rusak 600.000 hektar. Kita harus merehabilitasi 600.000 hektar mangrove sampai tahun 2024. Pertanyaannya, kalau pakai manusia,
itu berapa manusia, belum snacknya, belum SPJ-nya begitu kan. Beliau yang mengembangkan sama kami kaitannya dengan gimana udah pakai drone. Keluarlah program ini, nanti sampaikan Pak Anton dan teman orang-orang penerbangan tahu teknologinya, aku tahu gimana kalau nano makro ditembakin sama drone. Hasilnya luar biasa. Ini terus gimana caranya? Selama ini yang dekat sama kita itu adalah UAE. Kita lihat loh, pada jalan MBZ segala itu kan. Pak Jokowi diajak sama MBZ lihat drone-nya lihat kebun mangrove-nya di UAE gitu kan. Ya kan kecil amat gitu. Kita ayo kita kerja sama-sama, kita garap mangrove-nya di Indonesia pakai teknologi ini. Jadi kalau gini jadi bisa melipatkan penghasilan, ujung-ujungnya teknologinya semakin canggih dan semakin canggih. Jadi saya selalu mainnya dari ini, Pak, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau yang main dulu, Bapak lebih jago dari saya lagi. Kalau nggak jadi duit, saya nggak saya kerjain, Pak. Demikian pengantarnya, Pak Anton, kami silakan Pak Anton. Memperkenalkan Pak Heru dan Bapak udah tahu beliau tahu. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak Heru. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendengar paparan dari Saudara Heru Gunawan. Ini saya kenal 40 tahun yang lalu. Jadi saya sudah nggak tahu sebenarnya pekerjaannya seperti apa. Silakan sebelum mempresentasikan juga Pak Heru, saya perkenalkan diri, short resume-nya. Saya kira waktunya. Oke. Biasanya yang hadir di sini. Ya. Ada Pak Hairil, ini ada Pak Bambang, IP ya. Ya, dari itu ada IP. Ya, Hairul, Sekjen IP, Pak Bambang Burito, Sekjen Kantor di Indonesia. Dan di hari tenang, Ketua CTS, Pak Heru Gunawan, kemudian Dewan Pakar CTS, Pak Joyono, jelas, sahabat kita, Pak. Oh, berarti Pak mantan Sekjen PI, mantan. Oke. Saya mantan protokol presiden, protokol Pak Pres. Dan yang hadir sana juga. Ya. Silakan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbahagia sekali bertemu dengan para senior. Di antara para senior itu utamanya Mas Anton ini, dialah yang meluluskan saya untuk pergi ke Prancis. Tulus. Supaya lawan 3. Jadi saya harus katakan apa adanya. Bro. Jadi saya ingat di gedung ini 40 tahun yang lalu bulan Oktober. Mas Anton bilang, udah berangkat, saya langsung dikasih uang kartu untuk belanja di pasar baru, berjemput di Rainbow segala macam. Begitu. Nah lupa jadi Mas Anton ini selain guru gitu kan, tapi beliau lah yang mengajarkan saya cara berpikir sebetulnya. Bukan ironi Mas. Kalau bulan 2 saya pulang, saya ketemu lagi beliau di hari pertama saya masuk ke PDI. Sama Noi. Itu dia. Itu saya ketemu bilik dengan beliau. Dan di hari itu juga punya ikut saya. Saya dibawa ke Hajar mana yang agen juga menunjukkan sama yang. Tapi berkali-kali beliau tuh selalu menjadi tutor saya. Nah, jadi saya produknya Pak Bibi 3, saya kuliah di Prancis 9 tahun di Aerospace Engineering. Dulu namanya NCK, sekarang namanya Supayero Apenisae gitu. Jadi ada 2 sekolah aerospace di Prancis, dua-duanya militer, dan digabung jadi satu jadi Supayero. Ada satu lagi yang aeronautik sipil di bawah pedancanya itu Pak Dadang Purpo, Pak Cahya dan lain-lain. Nah, alhamdulillah saya sampai tahun 2002 berevolusi di PTDI. Hari pertama saya juga kerja di Indonesia PTDI, langsung ke Bintang dan langsung ke LAGG di Serpong. Ketemu lagi beliau. Jadi dia tuh kayak monitor saya sampai sekarang lagi. Ribut makin lempeng makin bengkok. Nah, alhamdulillahnya hari ini ketemu di sini. Saya ingin menceritakan pengalaman terakhir 5 tahun terakhir saya. Dari tahun 2002 saya keluar dari PTDI, saya bikin sebuah perusahaan
Bang dengan Pak Dadang, saya bikin PT Roma yang dulu karena ilmunya aerodinamik itu Bintang, kami dengan Pak Dadang tahun ini bikin PT Roma. Di 2008 saya keluar, saya bikin perusahaan konsultan sendiri di manajemen. Nah, saya melakukan itu PLN, Perhutani, dan lain-lain. Banyak juga ada yang swasta. 5 tahun terakhir saya diminta oleh owner dari PT Aerotera, Pak Dian, ya, Aerotera Scan, untuk mendampingi beliau dari sisi bisnisnya. Tapi ini semacam kayak saya kembali ke akuarium, di mana saya habitatnya memang di situ, penerbangan. Dari situlah saya belajar lagi, masuk lagi ke Dirgantara sampai akhir tahun 2020 beliau mengajar Zoom. Tahun 2020 ya, COVID. Ya, COVID. Karena beliau bilang, saya nggak rela kita mau rehabilitasi 600.000 hektar lahan mangrove di Indonesia dengan uang dari World Bank. Saya ingat kata-kata itu. Bisa nggak kalian bikin drone-nya? Karena dulu beliau dihubungi oleh perusahaan dari Inggris. Saya nggak perlu nyebutin namanya, tapi menawarkan teknologi drone planting. Nah, kami di Bandung ini, Pak Dian khususnya, itu anak buahnya Mas Dodon. Dia robotika, ya, di Pak Dian. Video, ya, betul. Jadi dulu nggak ada yang percaya bahwa dia matematik yang Universitas Kami bakal menjadi flying plan itu nggak ada yang pikir. Kecuali Mas Dodon, kedua ke pesantren ini. Diapinglah beliau sampai akhirnya saya mendampingi 5 tahun lalu. Tapi dari sisi bisnisnya waktu itu, alhamdulillah ketemu Prof. Indro, kami mengembangkan yang namanya drone planting. Bagaimana mengakselerasi rehabilitasi hutan dengan menanamnya lebih cepat. Tapi juga kalau bisa supplier rate-nya juga kompetitif tinggi. Alhamdulillah melalui proses itu kami mengembangkan. Saya ingat bahkan beliau dari ahli pun yang mensponsori pertama kali untuk rekayasa engineering-nya, bukan di drone-nya, tapi di firing system-nya. Jadi istilahnya waktu itu ada bola benih kayak telepon dan tanahnya diisi benih. Bagaimana ini bisa dikatakan harus ada penetrasi. Kenapa harus ada penetrasi? Karena lingkungan mangrove masih ada pasang surut, ada rumahnya, dan lain-lain. Jadi sebuah keharusan harus ada penetrasi supaya enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah kami juga coba itu Prof waktu di Cisanti di Citarum juga. Jadi teknologi ini nggak harus mangrove. Nanti juga di lingkungan atau ekosistem hutan, rainforest juga kita. Coba juga di Cisanti. Dan memang waktu itu berkas beliau lah hampir seluruh kementerian memang yang concern dan related info disuruh sampai ke Perhutani menyediakan lahan di Subang menjadi develop kami pertama di angka yang akan harapan di Bogor. Yang hanya kita ke Bali di Taman Nasional Bali Barat dan lain-lain. G20 ya waktu sebelum G20 bahkan kick-off meeting G20 yang di Bogor pun kami diajak. Tapi intinya gini, beliau bilang beliau punya visi hilirisasi. Bagaimana ini harus menjadi. Jadi pengembangan kami benar-benar pengembangan yang ini akan menjadi mainstream. Sayangnya memang sekarang ekosistem industri drone di Indonesia ini masih belum kondusif menurut saya. Tapi nanti saya paparkan mungkin tetapi ini saya kejar. Jadi memang ini ada hubungannya dengan apa yang dulu kita pikirkan sama produk. Ya. Nah, jadi dulu waktu Aerotera Scan diberikan tahun 2010 masih sebagai lagi baru. Nah, jadi dulu ada sebuah perusahaan di Amerika yang memang memfokuskan mensurvei perusahaan drone yang ada di dunia ini. Alhamdulillah tahun 2016 kami di-scan oleh perusahaan drone ini seolah-olah kami menjadi pionir di industri drone sebagai drone developer. Nah, tahun 2016 terakhir kami lihat lagi yang namanya drone market environment map tahun 2022 logo kami makin kecil
terus pemainnya makin banyak, tambah sempit. Kalau bahasa Inggrisnya hering gitu ya, misalnya. Tapi informasi ini sebetulnya cukup positif. Buat industrinya, artinya arahkan bukan menentukan main di drone, orang banyak ikut. Nah, yang menjadi tantangan adalah di mana kita harus maju. Ini sudah banyak orang ngikutin, karena memang drone ini salah satu teknologi yang memang menjadi bagian dari ekosistem 4.0. Karena di situ ada otomasi, ada software, ada internetnya connect dengan GPS sampai akhirnya ke command center dan lain-lain, IoT lah bagian. Bahkan ada beberapa komponen kami produksi dengan 3D printing. Jadi proses riset dan development kami men-shortcut itu kemasan beli pesawat harus bentuk fisiknya saja dan lain-lain mahal dan lain-lain. Jadi kami di bisnis yang arahnya bagus. Jadi kami tidak membuka. Nah, kalau kita lihat ini sebuah perubahan tahun 2023. Dulu hardware ini artinya si platform drone-nya dulu masih cukup tinggi lah, masih ada kira-kira 18%. Software agak naik. Dulu saya kira cuma 70%. Ya, tapi sekarang kita lihat evolusinya. Jadi di industri drone itu lebih cenderung ke penjual jasa drone. Artinya perusahaan-perusahaan itu memanfaatkan platform drone untuk digunakan untuk aplikasi industrial. Dulu masih 70% dan sekarang makin besar. Dan akhirnya yang drone developer seperti terjadi di Indonesia juga akhirnya mulai bersaing ketat. Akhirnya nggak sebagai pergerakan. Tapi kalau yang namanya software itu tergantung nanti bagaimana mengotomasikan antara si sensor drone dengan platform bisa mensinkronkan dan lain-lain, termasuk software post set data. Itu yang nanti yang bagian. Tapi kalau kita lihat pertumbuhannya cukup bagus, 7%, bahkan di atas kita yang rata-rata 5%. Artinya drone itu akan menjadi sebuah sunrise industry waktu sudah berlaku dari tahun 2010. Nah, untuk memahami secara umum, yang Mas Jaro udah tahu, saya juga di Prancis. Jadi kalau kita bilang di kendaraan, kalau fixed wing, dulu kita nggak pernah membayangkan fixing menjadi drone. Ya, ada yang namanya rotary wing drone, sekarang ada multi rotor drone, ada 3 tipe lah. Kan teman-teman di TB saking banyak yang bermain drone sampai akhirnya pelakon flash ya gitu kan. Jadi guyonan, tapi itu yang menginsight anak-anak muda untuk berkiprah di drone. Jadi ada yang fixed wing, sekarang pun fixed wing ada yang hybrid, ya, ada baterai pakai motor bakar juga, bisa terdapat take off dari juga, ya. Yang ini yang gambar biru dengan bakar itu vertical take off dari. Kalau kebanyakan drone itu dulu fixed wing itu banyak flying wing, seperti yang paling kiri di atas. Jadi ini kebanyakan flying wing, ini untuk survei utama di industri sawit, banyak yang pakai flying wing. Mapping, ya. Jadi inilah yang membuat akhirnya menjadi teknologi disruptif. Dulu kalau bapak-bapak tahu di kehutanan pakai baku tanah ya, tapi pengalamannya sekarang udah fully replace kok dengan yang namanya drone. Di area survei. Ya, ini sekarang menjadi big dan informasi di ya, dikit sekali sekarang pakai yang helikopter. Biasanya ini helikopter ini untuk digunakan untuk militer. Cuma memang kendara dari helikopter ini sistem kontrolnya benar-benar karena sulit sekali mengontrol helikopter. Nah, tapi kalau multi rotor sekarang ada yang harganya sampai 300.000 juga ada. Dengan teknologi misalnya collision avoidance pun sudah ada. Ya, tapi sebetulnya kalau lihat dari platform saja, yang disebut jadi industrinya atau punya nilai tambahnya itu adalah sensornya, bukan platformnya. Cuma gara-gara nama definisinya drone jadi lebih populer, orang melupakan sensornya apa saja, karena itulah nilai tambahnya dari drone. Jadi sensornya macam-macam. Sekarang yang dulu awal-awal tuh digital kamera yang kita tahu, yang RGB, ada yang infrared mulai nanti sampai NIR, SWIR, nanti TIR kamera itu berbasis RGB. Ya. Nah, artinya dari pencitraan satelit sekarang di Peringan dipasang jadi sensor drone.
Masih maksudnya ya. Ya. Terus ada GPR, ground penetrating radar. Biasanya digunakan untuk mengidentifikasi di bawah permukaan atau subsurface. Misalnya humidity, ya, temperatur, dan lain-lain. Tapi masih ada beberapa kelemahan kalau GPR itu. Kalau kemarin kami ditantang untuk mendeteksi kebocoran pipa pump yang prime transmisinya banyak bocor, mendeteksi humidity-nya ketemu sampai 12 meter. Cuma di mana bocor dari tanah sendiri. Karena kan tanah itu basah ya gara-gara apa ground penetrating radar. Mungkin dari paper saja BPPT melaksanakan itu untuk mendapatkan bunkernya Tommy di Jan Cendana. Oh Iya. Ya, bisa digunakan itu. Jadi dengan GPR pun bisa bikin 3D modeling subsurface. Nah, sekarang yang paling bagus LiDAR. Jadi light detection and ranging. Ya, dulu wah teknologi yang kami ingat mungkin 6 tahun 7 tahun yang lalu satu LiDAR itu harganya mungkin bisa sampai 3 M. Ya, udah bisa 100 juta. Kita udah bisa. Alhamdulillah. Kenapa? Oh, Indonesia. Oh, belum. Nah. Terus ada satu lagi sekarang magnetometer. Jadi ini simple sebenarnya prinsipnya. Jadi kayak semacam antena yang mendeteksi, mengcapture anomali vektor. Jadi setiap yang bersifat metal, kita tahu terhadap magnetik bumi itu selalu ada angle yang tetap. Nah, jadi vektor itu. Nah, mendeteksi itu jadi angle berapa derajat itu diketahui, mungkin ini metal apa, misalnya emas, PP. Jadi dari vektornya, Pak. Ya, tapi kelemahannya dia nggak bisa sampai bawah, hanya di permukaan. Karena memang power vektor atau magnetik itu kan mungkin terdisrupsi atau terganggu pada oleh soilnya itu sendiri. Nah, itu kelemahannya. Nah, terus selebihnya yang kayak multispektral dan lain-lain itu digunakan untuk technical condition detection di perkebunan. Jadi yang teknologinya adalah bagaimana intensitas warna hijau atau beberapa frekuensi yang nggak kelihatan, warna yang nggak kelihatan bisa dideteksi dengan yang namanya multispektral, hyperspektral. Jadi sawit memanfaatkan teknologi ini untuk mengetahui di mana yang kena jamur, kena penyakit di mana, gunanya untuk precision plantation. Ya, kalau dulu pakai pesawat semuanya disemprot ribuan meter. Tapi kalau yang penyakit ketahuan dengan GPS, tahu diisolated aja. Blok-blok ini nanti waktu penyemprotan efektif. Penyemprotnya pun dengan pakai itu. Nah, jadi efisiensi. Dan sekarang ada spraying di sawit itu juga sekarang pemupukan melalui pucuk. Jadi melalui pucuknya. Dan itu nggak mungkin dilakukan oleh pesawat kecil. Lalu dengan produk semprot dan lain-lain. Dan hebatnya sekarang mungkin industri swasta plantation Indonesia menjadi leading di dunia yang bisa menghubungkan teknologi dengan yang namanya valuasi nilai perusahaannya. Bahkan di handheld di Android itu leading itu RAPP, tahu lah RAPP bagian sinar mas, asla. Jadi bagaimana sekarang setiap pohon sawit yang ada di perkebunan sawit itu punya QR code, punya KTP, sejarah dari dia kapan ditanam dan punya barcode-nya dan lain-lain, sampai evolusi dia produktivitas. Jadi sekarang kalau saham Sinarmas di plantation itu udah yang dihitung jumlah pohon yang produktif yang sehat, bukan jumlah hektar lagi. Itu hebatnya. Betul. Jadi dulu kita tahu kalau beli sawit di dalam mana punya indeks NJOP berapa dikali jumlah hektar. Sekarang enggak. Jumlah pohonnya produktif dan sehat yang menjadi penentu. Betul. Jadi Produksi padi juga bisa ya. sebetulnya nanti saya cerita ini ada beberapa karena memang apa berikutnya ya dipasang. Oh, dipasang. Jadi setelah dideteksi betul. Iya. Iya.
Nah, dipasangi barcode itu secara fisik gitu ya. Iya, fisik. Ini hutan tanam, ini kan tanaman Pak. Ya, betul. Yang ini juga sama apa yang alam juga dipasangi barcode pohon itu. Ya. Ya, jadi kayak RFID kalau kita masuk supermarket itu kan ada sensor. Jadi masih belum ada yang pasang secara remote atau enggak. Belum. Drone menjadi data capture saya. Ya. Ini saya lanjut lagi. Jadi secara umum saja, jadi drone application ini ada bermacam-macam. Ya, kita tahu ada localization, tracking, ya. Ini di polisi, safety dan security, agriculture, pendidikan dan lain-lain. Jadi fungsi drone itu ada yang localization dan tracking, ada yang spraying, dispensing juga. Biasanya main industri-nya tuh agriculture atau plantation. Misalnya kalau kita tahu kalau polisi kalau kita ada demo, biasanya bisa pakai motor cannon, kita pakai drone itu bisa gitu. Tapi bisa disemprotkan dari udara, tapi bedanya adalah agentnya. Yang bisa aja lebih menggunakan ya sekarang bisa juga pakai public addressing, jadi suara-suara bisa diambil melalui drone untuk mensimulasikan ada ancaman buat orang-orang yang demo dan lain-lain macam-macam lah ya, bahkan pakai semacam menghilaukan mata dan lain-lain. Terus ada juga yang real estate, biasanya apa real estate digunakannya untuk misalnya bagaimana menempatkan perumahan-perumahan yang harus dibangun di mana dulu, tergantung dari aksesnya, itu banyak. Ada fotografi film, sebetulnya drone itu banyak awalnya digunakan untuk fotografi. Ada yang untuk inspeksi di energi, kita tahu di kemarin waktu kita itu perumpang itu yang menjadi miss sekarang menjadi kewajiban Pertamina harus ada yang namanya monitor. Karena ternyata perumpang Balongan terus yang di mana Kaltim itu, maaf ya, saya selalu ketawa aja gitu, teknologi yang saya tahu tapi nggak diadopsi. Karena sekarang drone bisa mendeteksi ketebalan dari tangki-tangki itu dengan ultrasound. Ya, kalau dulu tukang las karena di pukul-pukul kayak ini sekarang pakai drone udah bisa. Jadi ekonya bisa kita ukur, tahu. Karena memang karena korosif, ketebalan pasti berkurang. Ya. Nah, cuma kebanyakan analisanya kemarin yang kejadian-kejadian itu gara-gara misalnya gara-gara petir dan lain-lain. Sekarang drone bisa dilengkapi dengan sensor thermal juga. Jadi kenaikan turunnya temperatur dan tangki atau dari sebuah pipa proses dan bisa dideteksi. Ya, jadi ya semuanya available. Ada. Terus delivery kita tahu JNE, UPS sekarang pun juga lagi mendorong untuk delivery. Ya, cuma memang ini masih pasti kita lebih banyak regulasi, kita masih perlu optimal untuk menerima ekosistem baru untuk delivery. Karena di urban area ini masalah safety yang menjadi konsep. Tapi kalau interurban apa yang di daerah remote mungkin bisa. Kalau di kota banyak aset-aset di bawahnya yang mungkin kejatuhan pesawatnya atau barangnya dijatuh. Kita ketahui sekarang kita regulasinya adalah di bawah 25 kilo nggak perlu ada sertifikasi. Teleponnya. Tapi kalau di atas 25 kilo harus pakai DOA mas. Desainnya kayak pesawat. Harus organisasi ini juga tersertifikasi. Nah kebanyakan perusahaan drone di Indonesia adalah bergeraknya seperti dunia tadi di mapping dan survei. Tapi nanti saya akan cerita mapping dan survei sekarang udah mulai jadi sunset. Ini kenapa? Relatinya dengan idenya climate change. Jadi ini juga sekarang perusahaan-perusahaan lagi bertempur bagaimana mempertahankan di bisnis mapping karena sekarang pemainnya eksponensial. Ya, dulu masih sedikit orang. Sekarang pemilik drone DJI yang harga 4 juta, 3 juta udah bisa main mapping dan survei. Karena teknologi sensornya masih mungkin kurang dan mereka lah yang maaf ya bukan merusak ekosistem. Berkat atau gara-gara mereka lah sekarang rasionya service menjadi turun banget. Kami dulu tahun 2010 dengan Sinar sempat mengalami namanya per hektar itu 200.000. Biasanya saya sekarang 30.000 rebutan. Pada ini 10-14 tahun yang lalu 200.000.
Sekarang 30.000 kalau kita lihat dengan dolar konstan, wah jomplang banget. Nah, tapi sekarang ada bisnis baru yang mungkin akan menjadi standar bisnis juga. Nah, kita lihat sebelah kanannya ada energi 48%, ya, termasuk PLN, untuk inspeksi, sutet, dan lain-lain. Sekarang di modelingnya pun pakai LIDAR. Nah, konsumsi dulu saya survei pembukaan jalan dari Pelabuhan Ratu ke Ciledug, Geopark, itu motong hutan 35 kilo pakai drone. Jadi menentukan bagaimana heavy equipment deployment tergantung dari struknya, berapa pohon yang harus ditebang dan terhitung sebelum nggak salah. Jadi saya ingat seminggu terus saya geologi ya sekarang sudah tidak bisa nikmati. Termasuk slope manajemennya juga dinding itu susah mapping. Agriculture sekarang saya yakin nanti dengan ketahanan pangan dan juga climate change akan menjadi bisnis yang luar biasa dan akan ya mau nggak mau harus menggunakan teknologi karena tanpa teknologi dan kita misalnya tetap menggunakan cara berpikir bisnis as usual, kita akan menjadi korban dari climate change itu sendiri. Mitigasinya akan bisa kita akselerasi tanpa teknologi. Nanti saya akan cerita lebih jelas. Inspeksi pun sekarang ya sekarang kelihatannya lumayan lah 25%, tapi ke depan inspeksi nanti ada teknologi namanya digital twin yang perlu lagi inspeksi fisikal gitu. Itu namanya teknologi digital twin itu gara-gara internasional space station. Kalau kita inspek ke atas kan mahal biaya dengan simulasi. Terus lebihnya fotografi dan lain-lain. Nah ini saya mulai dengan industri perkebunan atau agriculture. Jadi prinsipnya sebetulnya cuma dua. Kita mensensing dulu, mengetahui apa yang harus kita lakukan, atau kendala atau masalah apa yang harus kita analisa supaya industri kita nanti ke depannya adalah menjadi lebih efisien. Nah, untuk menjadi lebih efisien itu ada namanya aksi adalah manipulatif. Satu mekanisasi, traktor dan lain-lain, spraying menggunakan drone, bahkan sekarang saya mau menjelaskan bahwa drone itu nggak harus barang terbang. Ada drone nggak harus barang terbang drone. Jadi ada drone pun, misalnya untuk drone planting yang di tanam jagung sekarang udah bisa otomatis pakai drone juga namanya, tapi drone. Jadi surface adalah surface seperti itu. Bahkan nanti ada yang under surface, yang underwater juga ada dan kebanyakan memang inisiatif dari yang namanya robotika itu kebanyakan di Bandung. TP-nya memang Bandung auranya orang kreatif atau inovatif sangat tahu. Nah, jadi ada sensing, ada manipulating. Sekarang ditambah dengan yang namanya IoT Pro. Ya, Internet of Things yang membuat akhirnya semua kegiatan itu terkoneksi dan bisa transparan sampai ke orang yang memang mengontrol atau yang memiliki usahanya. Dia pengen tahu apa yang terjadi. Dari setiap proses dari hulu ke hilir dengan IoT menjadi lebih transparan. Nah, ini beberapa sensor yang digunakan. Kita tahu sekarang kita bicara tadi tentang biomasa juga, tentang ke depannya 2030 kita nggak boleh ada lagi batu bara. 2060 lagi. Ya, jadi, tapi co-firing sekarang sudah jalan. Iya. Beberapa industri kita bahas di sana. Saya bicara tentang sensor tadi ada LCD, kamera digital biasa, ada multispektral, ada yang hyperspektral di mana ada beberapa frekuensi atau gelombang yang digunakan untuk melihat yang tidak terlihat, Prof. Ya. Ada yang thermal kita tahu, ada yang profil fluorescence, 3D sensor dan lain-lain. Kami pernah dikontak oleh C4. C4 itu Forest Bogor, Amerika. Yang menanyakan, mereka tahu bahwa kami tukang bikin drone, tapi kami bukan tukang bikin sensor. Tapi nggak apa-apa, mereka nanya ke kami, bisa nggak kalian mendeteksi jumlah pohon cinnamon, kayu manis yang ada di mana? Karena kan nggak ada perkebunan yang ada plantation. Nah, kenapa si belum bikin sana? Saya bertanya-tanya. Waktu itu saya datang ke Bali
kan di Bogor, ada di Bogor samping, kebetulan satu angkatan masa kabur waktu itu. Beliau jadi kepala balikannya di Cimanggis. Bikin dong yang namanya riset geometri untuk mendeteksi daun. Setiap pohon pasti punya karakteristik daun. Jadi kayak footprint kita atau fingerprint kita itu daun. Ini bisa. Nah, jenis pohon apapun tahun kan. Nah, itu 4 tahun yang lalu saya ketemu balik Bangtan yang di Bogor Cimanggis. 2 kali saya sasa ya. Ya, kenapa nggak dikembangkan itu? Saya tukang drone-nya, sensornya ada. Kenapa orang Amerika aja berpikir? Sekarang saya tanya, ada nggak makanan yang dijual sekarang Coca-Cola, Pepsi, Cake, makanan-makanan yang kita kenal sekarang McDonald dan tanpa cinnamon. Artinya apa? Mereka pengen tahu volume produksi kita. Kalau dia yang menguasai informasi, dia yang mengontrol harganya. Karena stok itu menjadi setting. Dan cinnamon tanaman tropis loh. Nah, itu juga nggak bisa ditanam di Amerika. Nah, ya tapi ya jadi saya artificial climate. Oh iya, ya, jadi kayu manis itu jadi strategis nasional seharusnya ya. Jadi informasi itu harus kita yang miliki. Nah, jadi ya saya juga tergugah waktu itu sama sekali ke sana. Ya ujung-ujungnya, oh kami juga ada punya drone, akhirnya nggak. Nah, malah main di spraying gitu. Yang sekarang kita tahu spraying bakal jadi uncertainty. Nah, ini perkembangannya di sawit sampai tree counting. Tadi dikembangkan juga. Ini sudah di Sinama sudah ya? Sinama sih. Beliau nggak berani bicara. Nggak berani di Sinama. Sekarang bicara nggak berani dia. Karena lebih maju. Lebih maju. Jadi gini, Asep kasih Asep tuh bicara kelihatannya itu sih sama. Orang geodesi itu loh mas. Bukan. Pokoknya dosen geodesi yang sekarang kerja di Sinama. Ya. Yang saya sih itu. Jadi ya. Ini nggak ada. Saya Mas Sinama nggak berani juga. Bapak dia lebih maju. Emang betul. Emang lebih maju. Jadi private sector sekarang lebih maju Pak Aryono. Dulu kita BPT paling jagoan. Sekarang asing. Oh iya, iya. Karena yang kitanya low profile atau no profile. Masalahnya atau no profile. Nah, saya bilang tadi ya, setiap pohon ada QR code-nya. Tree counting itu sebenarnya software pertama yang dikembangkan itu sebenarnya post processing dari kamera RGB biasa akhirnya ada tree counting-nya itu software yang buatan Rusia waktu itu. Sekarang dikembangkan lagi dari software itu untuk crowd counting. Jadi kalau ada demo-demo kita bisa menghitung jumlah orang yang ada. Dan nggak ada yang klaim 10 juta, 12 juta, ya nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Jadi banyak hal-hal tidak logis. Per meter square masih ada 10.000 orang kan nggak mungkin. Dan crowd counting-nya ini otomatis ya Pak ya? Ya. Otomatis hitungnya otomatis. Jadi masih post processing sekarang, tapi ke depan kami pernah berhubungan dengan perusahaan AI dari Amerika namanya Nuvomind. Rembu di Silicon Valley, dia mengembangkan yang namanya onboard AI chip. Jadi nggak ada lagi nanti ke depan post processing, karena kecepatan informasi itu yang paling penting untuk mendeploy pasukan misalnya atau apapun ya. Jadi informasi cepat. Tapi memang AI itu kan disiplin adalah machine learning ya, algoritmanya. Kalau nggak banyak data juga nggak bakalan pinter. Ya, harus di training. Ya, jadi kenapa dia mau masuk Indonesia? Karena kami leading sawit, kami pionir mapping di sawit. Kami punya backbone sampai 8 juta hektar. Malaysia adalah 15 juta. Malaysia menang di posisinya. Nah, perusahaan kami saja punya backbone data. Besar itu. Jadi itu dari ada sampai bawah yang produk itu. Jadi kami banyak belajar. Tapi kalau gini kita tuh. Nah, ini ada health assessment. Ini kita semua tahu. Betul. Spektral. Ini ada juga nanti data-data multispektral. Ini namanya untuk yang urban development planning. Jadi GIS itu nanti ketahuan. Oh si blok ini yang ngelolanya si A, yang mupuknya si B,
dan lain-lain. Karena memang sekarang ya dunia data sekarang bisnis data. Ya. Makin akurat data kita, planning perusahaan nggak ada lagi namanya delta. Dulu awal-awal di sawit, semua kegiatan produksi itu di outsource ke pihak ketiga, terutama di pemupukan, pemeliharaan, yang bagus selalu di jalur inspeksi. Sekarang ketahuan. Jauh ke dalam nggak dapat. Yang bohong ketahuan istilahnya. Jadi sebetulnya drone itu kalau boleh saya simpulkan bisnis kejujuran. Jadi komoditi kok. Karena nggak bisa bohong. You cannot hide ya. Ya, jadi data itu faktual. Jadi cuma nanti pertanyaan kami nanti ke depannya what next? Ya, dari sawit seperti apa? Sekarang di agriculture, kalau sudah tahu, ya saya pun menggunakan drone spraying, walaupun belum masif, ada kendala besar. Rata-rata pertanian kita sawah 3.000 hektar. Jadi kalau kita menggunakan full teknologi dan full mekanik, tidak efisien buat si petani. Nah, kami di Bandung berpikir dan lain-lain ada konsep yang namanya digital company. Artinya BPN itu sekarang sudah menggunakan drone, bagaimana sertifikat itu nggak perlu fisik lagi, tapi koordinasi. Jadi sudah ada beberapa daerah yang sedang mengadopsi ini, khususnya di Subang, Lumbung, Padi kita, nggak ada lagi galengan. Karena galengan itu 10% buat nilai tanah, buatan tanah. Jadi untuk mekanisasi, kalau pakai galengan masih jadi saya itu. Jadi pakai digital, Pendidikan dari situ. betul. Jadi petani pun sekarang harus tahu. Tapi secara fisik kan dia memerlukan galengan untuk bisa Betul. ya. Ya, itu kendala. Jadi konsep berpikir dan budaya yang orang tidak di budaya digital itu kendala. Jadi itu dia harus mekanik. Betul. Tapi sekarang di Subang, sekarang para petani yang pemilik lahan sudah tidak menganggap lagi ini batas saya nih pohon jambu, pohon nangka, beda lagi. Tapi dia pengen tetap buy-in dengan teknologinya. Jadi waktu panen pun yang mesin memanen itu, si para petani harus di atas. Jadi bukan lagi langsung ke truk hasil gabahnya, tapi dikarungin masih oleh si petaninya. Jadi cerita tapi lucu. Jadi dia mengadopsi sebagian dari teknologi. Sudah berubah mau nggak mau karena ternyata lebih efisien dari segi hasil. Jadi pemakaiannya adalah berapa meter persegi yang Anda punya di daerah ini, dan dengan mapping ketahuan nih produktivitas di sini dengan blok yang lain kan beda-beda, Bro. Itu di mana nih? Baru Subang atau ada berapa? Sudah hampir Pantura, Jawa sudah, tapi belum menyeluruh. Tapi biasa Subang lebih pionir, tidak tahu kenapa. Ini saya lanjut. Nah ini yang namanya jadi digital ecosystem. Jadi bagaimana sekarang PPN sudah mengeluarkan sertifikat digital dianggap menjadi land ownership yang paling soheh. Nah, dan petani sekarang harus mengadopsi itu. Jadi kalau misalnya nih irigasinya rata-rata di Pantura kan boleh dibilang relatif flat. Jadi untuk irigasinya kan kadang-kadang kalau halang dengan galengan dan rebutan. Nah sekarang enggak. Jadi semua kalau misalnya irigasi dari saluran primer, sekunder, tersier itu lebih apa ya, lebih fluid lah alirannya. Waktu di lahan tersier nggak ada lagi sekat-sekat. Karena antara lahan satu dengan yang lain sudah virtual. Land ownership-nya kan yang namanya air kan mengalir ke paling rendah, jadi nggak ada rebutan lagi sebenarnya konsep. Saya pernah tawarkan ini ke Himbara, yang Mandiri, sama BRI, hubungan bank negara, karena mereka NPL dari poolnya tinggi, Prof, sampai 40%. Ya. Dan sekarang menjadi kendala dengan adanya BRI checking. 90% lebih petani kita pernah mengalami kemampuan itu mau 5 karena dianggapnya hebat. Ya, pengaruh itu pada Subang. Kalau hari itu Subang itu dan ada. Nah, justru sebetulnya organisasi Subang itulah kalau misalnya didigitalkan seperti itu yang bakalan menjadi leading. Ya Subang saja begitu bagusnya. Tapi kalau replikasi ke daerah lain, beda budaya. Tapi kalau dengan digital seolah-olah kita punya
punya bahasa yang aman. Jadi subak konsep sebetulnya ya digital itu. Cuma memang ada organisasi. Nanti Gapoktan dan KUD itu menjadi pemilik data. Nama petani, lahannya di mana, rumahnya di mana, dan lain-lain. Jadi sederhananya gini, sekarang KUR itu tidak lagi terima uang, tapi nature yang diterima. Benih, pupuk, alat produksi, dan lain-lain. Contoh misalnya benih. Jadi kita kerjasama dengan si penjual benih, nanti diketahui oleh si BRI yang menyalurkan kredit. Nanti dia nerima, misalnya kamu lahannya 3.000 meter, terimanya 2 kilo benih. Terima barang. Nah, nanti 2 minggu kemudian, kalau dalam 2 minggu dia tidak tanam dan tidak ada cabang tumbuh, saya terbang di satu hamparan itu. Nanti yang tumbuh, yang tidak tumbuh, tidak ditanam terbang. Nah, semua lahan itu sudah digitalisasi sampai ke lokasi. Nanti saya report ke BRI. Hati-hati. Si A, si B, si C berpotensi NPL. Nanti bang yang ngambil keputusan dilanjut apa enggak? Ya, udah gitu sudah tumbuh, nanti dipupuk apa enggak? Dipelihara apa enggak? Jadi saya tukang drone saya, regular saya per bulan atau per 2 minggu sekali terbang. Tapi di area yang sudah terdigitalisasi posisi. Nanti misalnya, oh yang ini kurang sehat, ini yang sehat, report lagi ke bank. Jadi sebetulnya saya itu tool perbankan untuk monitoring, untuk menghindari NPL. Manajemen risiko. Betul. Nah, ekosistem ini sebetulnya idealistik. Cuma masalahnya maaf nih, ada beberapa konsep berpikir yang menyapur itu, bank pemerintah itu hanya pelaksana. Ya. NPL-nya maaf nih, NPL-nya itu bisa menjadi KPI-nya misalnya. Ya. Tapi rata-rata KUR dalam sejarah pengkreditan pertanian kita 30-40%. NPL. Karena rata-rata petani kalau udah ada KUR rebutan, air balik pulang beli motor, kawin lagi. Boleh tanya. Ya, silakan. Dan ini kan kelihatannya dari drone, kemudian teknologi itu. Ini dari pertanian. Sampai sekarang yang diuraikan adalah dari hulu dan mungkin apa namanya koneksi hilir hulunya. Ya. Nah sekarang ini kan sesuatu yang dinamis. Hilir. Ya. Nah misalnya pertanyaannya, kan ada lumbung, kemudian lumbung oleh bulog, diganti bulog dan Pak. Ya. Nah sekarang bagaimana? Itu kan sekarang mengenai storage ada apa namanya ada paradigma no storage, minimum storage kan, supaya meminimasi cost ya. Bagaimana? Nah, jadi sekarang dengan digitalisasi atau teknologi digital, sebetulnya konsep non atau zero stock bisa dilakukan. Cuma masalahnya zero stock ini kalau rangkaian pasok sebelumnya di hulu itu terjadi, nggak boleh ada terputus satu aja keganggu semua. Nah, dengan teknologi digital sebetulnya bisa streamline gitu. Menjadi masalah proses rangkaian pasok ini ada berbagai macam kepentingan. Beda-beda dimensi. Pengaruh birokrasi. Pengaruh birokrasi besar. Nah, ini kalau boleh saya jujur lagi nih, karena jujur kok. Tahun 2016 kan diminta oleh Kemenko, Pak, tidak perlu saya sebutin, untuk ya, mengakses potensi panen di Pantura Jawa Barat saja sebagai seolah-olah lumbung padi pertama yang ada di. Tujuannya kalau ini menjadi benchmark, kesimpulannya impor beras. Nah, 3 bulan kami terbang di Pantura, 6 kamera. Sebelum terbang karena birokrasi lagi, harus perlu nuhun ke bupati masing-masing, dan lain-lain. Nanti hasilnya laporan kami dulu ya, sebelum diagregasi untuk kementerian. Nah, kami terbang, ini
atau lain-lain. Banyak yang protes. Masalah sawah kami di kabupaten ini cuma segini. Apa? Maaf, sistem subsidi. Subsidi pupuk, subsidi benih, pestisida, dan lain-lain. Kayaknya di bawah itu 4 pasti kita. Pada jumlah yang disubsidi masih banyak bedanya. Kalau di jumlah banyak, dari lahan sawah yang kita hitung jujur, dengan yang dimiliki oleh kota kabupaten itu banyak, luasnya mungkin 2 kali Jawa Barat. Di Kalimantan sama. Kenapa selalu begitu? Maaf, ini kalau ini menjadi anak seperti pupuk itu. Ya. Karena apa? Banyaknya penyerapan subsidi pupuk menjadi kinerja, menjadi PPN, Mas. Tapi dengan lo ketawa, sampai akhirnya kami beli. Ini kita deliver kemana? Datanya. Sampai akhirnya kami deliver ke pusat pun menjadi useless. Tidak bisa menjadi benchmark atau keputusan. Oke, jelas ini menjadi membentuk, ini dipegang Pak Jika sendiri ya, Pak Menteri Yusuf Kala, perintahkan ke BPS-nya berkelahi sama Kementerian Pertanian. Yang bikin adalah BPT, Direktorat Disda di bawah saya. Namanya kerangka sampel area, ya kan? Ya, pakai Android, nih, ceklek gitu. Adanya, dilaporkan Pak, murah. Karena kan kalau yang ini penyuluh kan bertua-tua. Ini dia langsung bisa prediksi 3 bulan lagi panennya berapa, per hektar berapa ton, dapat Pak. Tapi laporlah ke Pak Yusuf Kala, oke BPS pakai ini ya, bentrok lah sama Kementerian Pertanian, karena ini kaitannya dengan subsidi pupuk, subsidi benih tadi ini. Tapi ini membuat bingungnya kita, impor beras apa enggak? Karena kan itu angkanya kan kalau kita katakan 76 juta ton dari padinya ya. Berarti taruhlah berasnya 40 juta ton gitu, separuhnya kan kira-kira itu 40 sampai 50. Berarti kita nggak perlu impor. Nah, kalau udah beras, ini di kabinet nih. Udah beras mau diputuskan, go or no go. Karena kalau beras nggak ada tuh bisa heboh. Ini selalu berkelahi. Kementerian Pertanian, akhirnya presiden apa? jadi bulog banyak numpuk masih. Ya, iya, makanya bulognya Pak teriak kan, bulognya bilang ini beras kebanyakan. Nah, tapi kan ini masalah hidup mati nih Pak. Kalau ini El Nino kayak gini nih. Ya. Jadi kalau gitu, ini luar biasa. Ibarat itu, ya importer beras udah siap-siap juga nih. Harga naik semua di luar Indonesia nih karena kamu ditemu impor sekian juta ton. Tuh, teknologi yes. Ya, tapi dibilang gitu. Iya, jadi kalau kita menggunakan yang namanya agriculture digital ecosystem, sebetulnya ya, namanya data digital nggak mungkin bisa dimakan. Terbuka semuanya. Terbuka transparan. Jadi kalaupun dengan logika sederhana jumlah hektar dikali dengan produktivitas itu menjadi sesederhana itu. Dan anehnya yang tidak dulu dimarkup untuk subsidi pupuk yang berarti luasan lahannya 5 kali buat Indonesia itu kali produktivitas sebetulnya Indonesia apalagi program sekali tidak akan impor. Tapi faktanya tetap impor. Jadi data itu digunakan tergantung dari sisi kepentingan menginterpretasikan. Nah, dengan digital ekosistem ini saya tidak bakalan ada orang yang maaf kebakaran ini semuanya. Dan luasan lahan misalnya paling rendah pun sekarang karena beras kita cuma 5 ton berapa, tapi real data. Jadi nanti yang pembiayaannya asuransi, sekarang dan lain-lain, semua terkonek melalui air. Jadi nggak ada lagi orang yang terkhianat di sini. Disakit hati, gitu kan? Karena sebenarnya transparan. Dari proses dulu, pabrik pupuk sekarang maaf ya, petani rebutan. Ya, karena subsidi. Tapi kalau sekarang misalnya nih, data digital ini kita kasih ke pabrik pupuk, dia bisa produksi yang paling efisien. Karena apa? Bulking. Pasti lebih efisien. Ada learning curve-nya dan lain-lain. Jadi yang sulit, sekali lagi, melakukan pemikiran digital itu pengalaman. Kalau ini POC-nya ya bisa diuji coba kan. Tapi maaf di Indonesia ini nama kementerian teknologi. Jadi nggak pernah menggarap sebuah permasalahan dari seluruh angle science. Nggak pernah.
ini dengan ini insya Allah kalau ini bisa menjadi sebuah inisial kebijakan karena di only way sekarang karena rata-rata kan kita tidak kan nggak mungkin dimekanisasi 3.000 meter persegi Dan itu tidak efisien. saya masuk ke petani oh ini drone bagus ini yang piro karena jadi pos besar buat mereka Rugi segala macam mereka tetap melakukan itu. jadi nah itu makanya pembina ekosistem pertanian kan Kementan gitu. Jadi yang mudah-mudahan konsep ini sederhana. Yang penting GIS-nya, jadi si petani itu maaf sekarang budaya. Kalau rumah saya dari kota impor, para pengembang kredit maaf ya, pinjol-pinjol sampai dia bisa kerja ke alamatnya dan lain-lain mereka ketakutan. Terus satu lagi, bukan hanya si petaninya, rumah petani yang di mana kita geotagging kan, anak bininya juga harus begitu karena memang budaya kita kalau dimudahkan terus menjadi sebuah kebiasaan. Tapi kalau dibuat sulit, tetap berupaya. Tapi kalau lebih sulit, dia akan mikir. Persis kayak Mas Yunus, ada yang green banking. Pakistan itu ibu-ibu. Iya. Oh, belum. Lebih jujur. Lebih jujur. Saya dulu. Ya. Saya kalau boleh share boleh sedikit ya. Nah, Terkait dengan teknologi drone di perkebunan. Ya. Mungkin boleh saya share sedikit boleh ya? Saya izin share sedikit juga ya. Kalau nanti ini kalau udah sampai selesai Belum selesai ya? selesai apa? selesai lagi ya nanti ya. Ini aja. Biar selesai, biar selesai. Nah, ini kalau kita di pertambangan kita tahu, walaupun saya khususnya itu Prof. Kalau kita di daerah Subang kan ada yang green belt-nya yang hancur, gara-gara rob dan lain-lain. Ternyata sekarang ada penelitian dari Unpad, ternyata memang ada tren surface mapping daerah Subang itu tren turun termasuk DKI. Jadi kalau kita mau merestorasi mangrove di sana, saya melempar duit ke laut. Percuma. Dari DKI kemarin dipegang, yang kan turun. Ternyata memang ada sesar memanjang di Pantura yang memang ini. Gitu. Jadi cuman percepatan turunnya dengan upaya kita merestorasi ini harus kita analisa. Makanya nanti di depan yang kita bilang perhutanan jangan bikin survei hanya yang survei. Dulu itu ada ide ya membuat ritual itu. Ya, supaya untuk membalance ini. Jadi itu apakah saya itu juga usulan itu bagaimana perkembangan pemikiran dari jadi sebenarnya gini, kalau kita punya data yang makin komplit, analisa kita juga menjadi lebih komplit, keputusan menjadi lebih valuable. Nah dulu, maaf, kita kementerian semua itu berdirinya sektoral, kepentingan sektoralnya begini. Pokoknya kamu terus tersebar sama sebuah hektar. Kalau sediakan bibit berapa miliar, kepentingan KLHK benar. Kalau orang saya bilang, hati-hati sana. Hidrologinya memang sekarang udah berubah total, tentang laut itu udah berubah, tentang presisinya berubah, dan trennya turun. Makanya kami bikin dengan perusahaan penjamin yang menjamin jalan-jalan tol. Iya. Dia punya kewajiban jasa yang Semarang Demak itu. Iya. Waktu saya akan mengingat si Demak itu turun dan sekarang genangannya udah 3 meter. Dan itu mau ditanam. Oh iya. Oh, kalau nanti tahun depan, Aku sering kali jadi kalau kami beritahu analisanya harus holistik. Kami bukan gara-gara saya dari pengen diberi menanam gitu bukan. Tapi kami ingin memberikan ruangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini ya kita ini tahu nih sensor-sensor untuk geosains data dan lain-lain. Jadi sekarang kita melibatkan teman-teman geologi, orang-orang geologi kelautan juga. Ada tentang alam tuh tergantung juga nanti alamnya seperti apa. Salinitas kan. Anda nggak pakai radar ya? Ya, dia masih pakai geologi, masih pakai gori dan lain-lain. Tapi whatever nanti setiap pantura
Jawa Barat nanti ada area spesifikasi dari Wanda Mangrove itu adalah restorable 100%, restorable 80% sampai yang ternolong. Jadi melengkapi Wanda Mangrove ini. Walaupun sampling baru di Kalongan sama di Subang. Nah, kita tahu LiDAR dengan fotogrametri dengan paling teknikal. Nah, sekarang di perkembangan apa saja, misalnya stockpile calculation, dari Mas juga bisa cerita menghitung stockpiling. Iya, udah rutin ya Oh, sekarang. sudah rutin. 50 juta Pak, satu paket tuh Pak. Pertambangannya. Setiap tahun harus dibuatkan. Kita tahu berapa meter kubik yang udah digali gitu. Nanti drone mapping for mining akhirnya masih pakai ATV. Terus nanti mine recognition sekarang juga untuk cover crop-nya gunakan drone, jadi rumput-rumputannya kita sebar pakai drone yang dicampur dengan air. Terus baru nanti penanaman pohonnya. Bahkan sekarang di itu ya sudah on fine di under surface mining, bikin 3D modelingnya dari terowongan. Yang terakhir ini slope management tuh. Rata-rata kan mining kita open pit. Iya, iya. Nah, sekarang ada peraturan dari SDM. Satu casualty itu konsekuensinya tutup. Takutan sekarang. Baru dipasang beli drone probe ini probe. Satunya 5 miliar. Kita punya dua. Iya, iya. Mahal pun dibeli. Tujuannya apa? Yang namanya open pit itu kan road tracking, surveyor, ada getaran, kadang-kadang slope-nya kan berubah juga nanti longsor. Sekarang mapping dengan drone, ditambah dengan yang pakai radar ini, dulu kalau radar itu mendeteksi slope walaupun 1 mili bergerak, alat langsung drone itu melihat di mana itu masih bagus itu. Kita jalan tol, pakai jalan tol kan tidak punya drone in the box. Jadi alatnya itu yang memerintahkan drone ke depan dan di mana dia harus melihat. Namanya drone in the box. Artinya fully automatic drone, nggak ada pilot. Dia readiness 24 jam. Itu harus dimana. Dia hanya terbang di trigger oleh alert atau by command. Nggak ada pilot, nggak perlu nunggu. Nggak perlu kalibrasi, mas. Putar-putar, itu nggak ada lagi. Nah ini, sekarang ada magnetical geosynchronous measurement ya, tadi seperti bilang yang apa pakai magnetic anomaly sensor. Di migas pun seperti ini. Prof tahu kalau misalnya dalam satu rig, biayanya berapa? $1 Jadi misalnya untuk maintenance kita pakai thermal bisa ketahuan ini cracknya di mana, rasnya di mana, dan tanpa bisa tahu. Karena untuk meninggalkannya butuh 24 jam. Jadi dengan kamera yang sensitif dengan hal tertentu, temperatur tertentu dan lain-lain, bahkan thickness tertentu bisa kita deteksi dengan ultrasound sensor. Untuk pigging misalnya piping, ya gara-gara gempa berubah berapa derajat, kita mempengaruhi yang namanya debit. Efisiensi dari debit jangkau itu tahu namanya kalau bicara tentang hidrodinamik, aerodinamik. Jadi debit itu kalau streamline lurus lebih bagus. Nah, terus di PLN kita sekarang udah pakai lain dan survei. Jadi untuk planning maintenance, pucuk pohon terdekat dengan si power line atau si kabel yang bisa kita hitung. Biasanya dulu pakai motor difotoin dari bawah atau dari powernya dan baru ditebak. Jadi dengan teknologi itu bisa sekarang bikin planning 3 bulan sebelum dan menghitung jumlah orangnya dan berapa biayanya. Jadi seharusnya lebih efisien. Ingat Mas waktu Jakarta blackout? Iya, karena itu. Yang disalahin saya bukan manusia ya. Agak mengarang itu. Karena pohon sengon katanya nggak perlu dihitau. Nah, itu kan upaya kita. Selain tanaman yang ada itu proses. Jadi sebetulnya kan teknologinya planningnya bisa kita lakukan jauh bahkan sampai menghitung efisiensi mob dan lain-lain. Karena ada teknologi yang namanya tether drone misalnya 30 minggu. Tether drone terbang nggak pernah turun 24 jam di kameranya gitu. Jadi
di bawahnya itu drop, itu bisa connect ke power line, ke sektor dan lain-lain. Jadi dia terbang pakai fiber optik. Di dalam fiber optik itu bisa data dan juga power. 24 jam, 7 hari 5 malam. Terbang sampai 100 meter. Bahan bakarnya apa ya? Listrik aja. Oh, Listrik. dicas lagi gitu ya. Permanen langsung. Itu kabel itu kabel fiber optik yang mengalirkan data online. Jadi Iya, iya, iya. power. Jadi apa hubungan di Bang? Betul. Berapa ya di luar negeri? Kami pernah menawarkan konsep ini untuk deteksi phishing drone untuk pencurian. Sekali lagi, kalau kita pengen jujur, kalau yang ditawarinnya tidak inline dengan konsep kita berpikir, apapun teknologi yang tidak akan terjadi. Jadi gini, setiap perahu nelayan yang Broadstone misalnya data 30 pasti dengan itu. Jadi dia menjadi seolah-olah mata-mata dari fishing ground kita, dan nggak harus military atau ada bakabla. Iya. Dia cuma dititipin barang, nggak lihat sendiri ya. Tapi datanya dikolek bisa sampai dan bisa ketahuan. Nah, Ada tantangan. ada tantangan. Tidak satu drone anti korupsi. Korupsi ini susah. Ini Nurani susah. ya betul. Nah, ini ada perimeter security drone, biasanya sekarang tidak ada pinggiran. Kita tahu lah, konflik-konflik tanah antar pemilik tambang pun besar konfliknya. Pencurian, kita pernah di Kalimantan di-hire oleh perusahaan A, ternyata perusahaan B tetangganya ngeruk juga di wilayahnya dia. Kami kan bukan perusahaan penindakan, melaporkan. Sekarang untuk di finance storage, Prof, di Pertamina ini sudah bagus. Jadi yang namanya distribusi BBM kita, mulai dari refinery terdata secara digital kita sudah ada. Di beberapa Pertamina yang diambil, harus kita presentasi tentang bagaimana yang namanya sektor drone in the box, menjadi mata dan menjadi data real time untuk di Pertamina kemanusiaan. Sekarang Prof, yang namanya parking SPBU itu sudah dipasangin Prof. Jadi volume permintaan dari setiap SPBU tanpa ada surat permintaan, tidak ketahuan dia berkurang volume, nanti menjadi training distribusi. Sudah jalan. Terus ke hulunya, di pelabuhan distribusi. Di seluruh Indonesia atau hanya? Sudah Indonesia. Saya ingat Prof, waktu kami kita nyari bisnis, menawarkan konsep ini tahun 2097. Karena senang banyak orang yang penting tengah jalan. Padahal idenya kita dengan sederhana masih ingin sendok. Ingat dia dada kita. Sedikit mas ya, apapun lah. Sederhana. Cuma dulu mengganggu ekosistem banyak orang. Jadi sekarang istilahnya di tracking SPBU udah nggak ada lagi yang tapi di tengah laut ya. Nah, akhirnya dengan ambisinya adalah Pertamina sampai ke mother vessel masuk pelabuhan distribusinya. Sekarang ada 119 pelabuhan distribusi BBM yang sekarang dipatrolikan oleh 24 jam dengan 3 speedboat masing-masing 4 orang. Itu pos. Sekarang dengan 1 telepon drone sudah merepresentasikan yang 3 speedboat dengan 4 orang. Sebetulnya kalau kita hitung posnya kompetitif dengan kebijakannya. Nah, ini pertanyaan besar ke depan. Bisnis drone itu ke depannya seperti apa? Saya gali informasi dari teman-teman dan lain-lain. Seluruh sektor industri apapun sekarang pasti ngomongin tentang lingkungan. Mining, gas, kehutanan aslinya, pertanian, dan lain-lain semua. Railway, karena masing-masing punya kewajiban meng-offsetkan emisi. Jadi ke depan drone itu menjadi drone yang bakalan besar.
Di antaranya tadi reklamasi, zoning box, untuk monitoring, bahkan untuk mangrove kita juga bro. Nanti kalau misalnya ada perusahaan besar di luar yang nyumbang CSR untuk tanam, dia tanya bagaimana saya bisa tahu kamu tanam dan bagaimana growing rate-nya pakai drone bro. Dan perusahaan Prancis ini Mas ya, sudah saya hubungi dan dia setuju. Jadi ini real time documentation. Jadi dia bukan hanya laporan laptop saja, dia bisa drone-nya terbang dari Paris. Hanya dipasang di Subang. Ya, nah, dia mungkin ada pihak ketiga, perbankan yang entah insurance dan lain-lain. Kami sudah menentukan loh di Subang. Buktinya gimana? Ntar, online dengan drone yang bos. Bisa. Jadi teknologinya terus ya, masuk ini ya karya kita bro integrated mangrove sowing system karena banyak orang bilang integrated mangrove sowing system itu berarti drone untuk penanaman tidak hanya ini sebuah proses di mana sebelum menanam kita mapping dulu media tanamnya seperti apa, bibitnya seperti apa, tanahnya seperti apa, polutan yang ada itu seperti apa, termasuk yang geologinya loh. Karena apa? Kalau kita tahu nih 5 tahun kemudian dia di tenggelam, buat apa saya tanam sekarang? Langsung aja evakuasi masyarakat ini. Nah itu yang sebutnya pre-mapping yang paling penting. Kedua, dari hasil analisis pre-mapping nanti ada drone survey juga kok. Baru kita tahu nih memilih jenis mangrove mana. Karena nggak semua mangrove jenisnya spesiesnya. Nah ada yang suka kalah, ada yang ini nanti teman-teman dari BRIN lah. Dan itu lokal manufacturing. Makanya kami nggak bikin pabrik yang namanya sipol ya. Karena endemik spesies itu harus menjadi faktor utama kesuksesan. Karena nggak semua api-api yang di Jawa cocok dengan api-api yang di Kalimantan. Jadi selalu melibatkan lokal community untuk manufacturing bola benih. Udah gitu sudah ditanam, ditembakin, manualnya ada manual, baru nanti ada tantangan selanjut adalah monitoring. Nah, maaf ya kok, monitoring ini ada, terutama yang diorganisir oleh PNS ada monitoring. Tapi quality monitoringnya itu yang harus kita manage. Nah, kami dengan teknologi drone bisa bikin 3D modeling, root rate-nya berapa per harinya atau per bulannya, dan termasuk quality health condition dengan drone sensor. Jadi kan sekarang di carbon credit pun sekarang reportnya bukan jumlah hektar kali dengan kemampuan kapasitas capture-nya. Bahkan lokal community-nya siapa yang import itu menjadi nilai tambah. Itu jadi post planting itu juga penting dan itu yang akan menentukan nilai jual karbon per hektarnya atau ton. Nah ini yang saya ceritakan tadi tentang yang namanya digital twin. Kita Mas Anton dulu kita bikin simulasi ya, tentang tunnel dengan pendekatan navioscope kendaraan dinamis. Jadi yang namanya digital twin itu adalah logikanya dulu International Space Station. Kalau kita bikin inspeksi langsung terbang juga ke sana kan mahal. Udah gitu environment-nya tidak kondusif. Kalau kita mau mapping di luar dan lain-lain. Akhirnya digital twin muncullah pemikiran itu. Jadi misalnya kita mendesain segelas ini kan pasti ada data digital. Kalau dulu mah digambarnya masih tangan kan, sekarang udah pakai digital. 3D bahkan. Ini menjadi benchmark pertama. Tapi kalau kita misalnya nanti 6 bulan kemudian kita ke physical tempat konsep lagi, kita bandingkan dengan desain yang pertama. Deltanya sebenarnya apa? Nah, kalau kita makin sering memapping itu, nanti ketahuan dinamika dari delta itu. Jadi sebuah tren. Bisa diinterpolasi, bahkan menjadi bahan untuk memprediksi future. Misalnya dari narapisa, itu bisa diprediksi sebetulnya pemilihannya per tahun berapa. Dulu aja sudah bisa. Tapi kapan runtuhnya yang menjadi permasalahan? Teman saya gunung api, Misalnya, mamanya kan mau besar kan? betul. Kapan mau meledak? Betul. Ya. Jadi digital twin lah, ini baru dikembangkan tahun 2010. Kan namanya twin
ya ada simulasi perhitungan sama Ya, oh, Before and after gitu lah. itu ya. Tapi datanya di situ. ya waktunya Oke, siap. 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Dan ini yang lidar ini, kalau nanti yang ada hubungannya dengan above ground biomass. Jadi sekarang AGB menjadi salah satu estimasi. Jadi potensi karbon yang dimiliki Indonesia, pertama melalui kita satelit, sekarang 3D modelingnya melalui lidar. Jadi kita satelit menjadi baseline, nanti ke lidar mengkonfirmasi. Jadi estimasi karbon kita potensi yang ada di Indonesia menjadi lebih akurat datanya. Dan sekarang dunia sudah nggak mau lagi menerima data per hektar sekali jumlah potensi karbon. Nah, yang terakhir ini, Bro, yang namanya GHG reduction in agriculture, namanya alternate wetting dan drying monitoring. Ini teknologi baru dari Jepang. Ternyata sawah-sawah kita yang kemarin bergenang itu menciptakan namanya GHG, gas metan. Karena memang unsur hara yang tergenang atau bakteri tentu karena tergenang karena namanya bakteri. Makin lama tergenang, makin sering gas metannya. Nah, sekarang dengan alternate digenangi, dikeringin, digenangi, dikeringin, itu mengurangi sampai 60% potensi gas metan. Nah, sampai 5 ton per hektar sawah. Jadi ini juga baru dan perusahaan Jepang ini mau masuk Indonesia. Kemarin masalahnya kendalanya dan apa yang berhubungan dengan petani dan lain-lain berubah kondisinya. Padahal secara logika alternate wetting dan lain itu menghemat air, pupuk dan lain-lain. Cuma merubah kebiasaan. Nah ini juga mungkin kalau misalnya Departemen Pertanian menjadi pembina ekosistem pertanian bisa menerapkan ini biasa. Bahkan kemarin kami bicara dengan salah satu perusahaan pemilik bisa ekonomi nantinya yang APBN itu ke depan bukan dari paten, dari karbon. Kenapa? Indonesia luas, ekosistemnya macam-macam dan lain-lain. Ada ditawarin ke depan. Petani. Potensi reduksinya adalah 5 ton. Jadi udah 12 ton. 5 ton kali 12, 60 dolar kali 15.000 udah 1 juta. Artinya apa? Dengan bursa karbon kita cuma 2,4. ya. Udah berkali-kali Ya sekarang ini iya yang energi ya kita belum, yang ini belum. Tapi perusahaan Jepang udah nawarin 1 juta. Ini dari saya ini kedepannya nanti canggihnya Nanti kita punya dapat pencerahan ilmu yang baru. Sekarang saya buka pertanyaan. Baik, dari Pak silakan. Boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mungkin pertama saya jangan suruh saya dulu dengan Prof. Haryono di penelitian Baktek dan juga membantu dalam Isasti dan Airshow ya. Airshow dan Isasti cuma saya membayangkan seandainya Isasti dan Airshow itu dilaksanakan lagi sekarang dengan teknologi yang tadi Pak Heru jelaskan luar biasa. Saya akan sedikit share nih Pak tentang karena saya sekarang sudah pensiun dari BPD, sekarang jadi dosen di BINUS Pak. Saya akan sedikit share tentang ranking berapa sekarang dulu sih tinggi ya? Ranking 7 nasional. 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 7 loh. Masih di bawah ITB. ITB ranking berapa ya? UGM 1. UGM 1 ITB 2 3. Udah, Mas. Pak Andreas ikut masuk Nggak usah dimulai dia ambil. Nah, terkait dengan itu Pak, saya sedikit share ya. Kegiatan tentang drone apa saja di situ saja. Ini saja ya saya banyak. Ya, sampai Langitara. Kita punya produk namanya Langitara, Pak itu. Langitara itu bahasa Sanskerta ya itulah benda yang dinamika.
kita lagi beberapa kegiatan dan kajian tentang drone. Makanya harus yang ngono misalnya kene ngopo-opo pun sapa sing iki jadi iso melu ngono ya. Ora arep model. Pak Aris Sugeng. Dibagi nek grup akun ra iso. Dari posisi apa? Jelas. Oke, jadi kegiatan awal kita drone itu dulu kita buat untuk hibah dan ya. Jadi penggunaan drone untuk emergency situation. Jadi kalau daerah-daerah padat seperti Jakarta, mungkin daerah umum ya, ada penduduk ataupun daerah macet, ada seseorang kena heart attack, ya kita bisa kirim drone untuk memberikan peralatan medis ataupun juga mengirimkan obat-obatan atau juga memberikan informasi kondisi pasien kepada dokter di rumah sakit misalnya. Lalu setelah itu kita berkembang sama dengan Balitbangtan itu Pak ya untuk dokter Sasa itu awalnya untuk pengukuran lahan yang mungkin poligonal ya. Lalu untuk lebih lanjut lagi untuk pendeteksian masuk ke AI itu Pak Heru. Jadi pendeteksian kita bersama dengan Balitbangtan dan juga Sinarmas untuk melihat kondisi perkebunan sawit, kelapa sawit. Jadi kita bisa melihat, mendeteksi kira-kira di area mana yang sawitnya bagus, mana yang agak sakit, mana yang siap panen dan seterusnya. Termasuk juga kita lakukan riset mengenai pakai AI untuk memprediksi hasil panen kemudian harinya. Kita bisa pakai AI, pakai machine learning. Lalu kita melanjut sampai ke presentasi ke TNI, waktu itu masih ada Pak KSA-nya Pak Yuyur Sutisna itu. Lalu kita, karena saya dari pengurus Jambi Pak ya, di dekat dengan Pak Panglima, dulu Pak Anton juga sering itu Pak ya, ke Jogja kita Pak ya, ke Solo Pak ya. Cerita tentang bagaimana penggunaan drone untuk TNI AU. Ternyata TNI AU tidak terlalu concern terhadap drone. Mereka lebih concern kepada anti drone. Kenapa? Karena kalau di pangkalan udara, di Halim, di Cengkareng itu, sekarang sudah banyak sekali masyarakat sudah pakai drone untuk fotografi dan lain-lain, mungkin juga buat main aja, sehingga mengganggu navigasi pesawat. Sehingga dibuatlah, mereka minta kajian tentang anti drone. Kita sudah berikan juga itu. Lalu lagi berproses lagi diskusi berikutnya, ada film namanya kalau nggak salah Angel Has Fallen ya, ya itu ada film di mana Presiden Amerika itu diserang oleh ribuan drone. Gitu. Semua pas-pampresnya mati, lalu Presiden selamat oleh seorang pas-pampres ya, menyelam ke bawah laut, lalu selamat. Gitu. Jadi sekarang malah drone itu bukan kayak tadi Pak, tadi kan untuk damai semua. Sekarang drone banyak difokuskan buat senjata perang. Ya, kemarin perang Rusia Ukraina itu juga drone semua yang main tuh Pak. Bahkan Israel dengan Palestina sekarang juga lebih banyak drone. Nah, jadi sekarang kita fokus ke kedua hal itu Pak untuk penelitian di BINUS Pak ya. Drone mungkin untuk yang tadi Pak Heru jelaskan itu untuk hal-hal di mana kita masih keadaan damai ya. Kalau keadaan yang sudah ini kita lebih kepada senjata dan juga untuk anti drone untuk di keamanan security di bandara. Nah, makanya kita sekarang coba melakukan riset ke arah itu, dan itu masih terus bergulir sampai hal yang mungkin paling sangat sensitif adalah bagaimana pengembangan teknologi drone untuk senjata, untuk weapon. Sekarang senjata itu bisa yang senjata ringan, yang drone mungkin masih hanya berapa itu ya size-nya ya, sampai ke drone yang bisa mengangkut rudal yang beratnya sekian ton misalnya. Nah, itu mungkin menjadi kajian yang mungkin harus kita pikirkan bersama. Itu hasil apa diskusi kita. Dan kebetulan di BINUS itu punya tim riset sendiri yang memang ini orang-orang yang sedia. Kita sudah punya beberapa hasil riset, kita sudah menulis buku ya. Ini bukunya Inovasi dan Teknologi Drone ya. Juga ada beberapa kerjasama nih, kajian-kajian sudah kita siapkan, dan juga sudah ada ini timnya Pak, tim kita drone ya Pak. Yang orang BPT yang mana Pak? Itu ya. Saya Pak. Ini satu-satunya PNS yang lari ke perguruan tinggi Pak. Ya.
Ah, ini Prof. Widodo, apa namanya, profesor bidang AI. Ini Edi Irwansyah, ini juga pakar di bidang GIS dan juga apa AI juga. Ini Alex Sander ini juga bidangnya adalah bidang apa namanya geospasial juga. Ini ada Andri Cuanda juga di machine learning, ya semua pakar-pakar di bidang-bidang itu. Dan kita punya tim-tim yang disebut sebagai RIG, Research Interest Group, terkait dengan drone, ya. Bahkan kita sudah mengembangkan itu, membentuk namanya COE, Pak itu. Jadi COE itu Center of Excellence. Itu di atasnya RIG. Jadi kalau di kampus BINUS itu ada namanya RIG, lalu ada Research Center RC, ada lagi di atasnya COE. Center of Excellence, di mana berkumpul para pakar-pakar di bidang tertentu. Kita punya COE namanya Center of Excellence Humanitarian AI. Ya, sekarang menjadi kaitannya dengan SDG, Pak, yang berapa belas itu, 18 SDG. Jadi bagaimana teknologi AI itu, terutama drone yang kita fokus itu ya, bisa mengembangkan kajian-kajian yang masuk pada poin-poin yang ada dalam SDG. Oke. Nah, mungkin poinnya ya. Anggaran risetnya dari mana? Anggaran risetnya dulu pertama kali kita punya riset awal dibentukan sekitar hampir 10 tahun lalu dari anggaran riset internal, Pak, namanya PUB. Apa, penelitian unggulan BINUS itu 500 juta 3 tahun itu awalnya, Pak, ya. Tapi sekarang kita sudah masuk